Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Imam Bukhari Muslim, dalam video tutorial pengoperasian car lift dari jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK PGRI 1 Kediri. Untuk itu, jangan kemana-mana, yuk kita belajar bersama. Car lift oleh Imam Bukhari Muslim, Sarjana Teknik, Sarjana Pendidikan. Fungsi car lift sebagai alat pengangkat kendaraan secara keseluruhan. Keuntungan car lift yang pertama, memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada mekanik di bengkel untuk bergerak secara leluasa di bawah kendaraan saat memperbaiki kerusakan. Kedua, seluruh komponen yang ada di bawah kendaraan dapat dilepas dan digerakkan dengan mudah. Ketiga, mekanik dapat berdiri dan berjalan di bawah kendaraan sehingga perbaikan lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu perbaikan sehingga lebih cepat. Jenis-jenis car lift ditinjau dari media penggeraknya. Pertama, penggerak mekanik atau poros berulir. Kedua, penggerak hidrolik atau cairan minyak. Ketiga, penggerak pneumatik atau udara. Jenis-jenis car lift. Pertama, tipe single post car lift. Kedua, type 2 post car lift. Ketiga, type 4 post car lift. Keempat, type chaser car lift. Type single post car lift. Single post car lift adalah pengangkat kendaraan yang hanya menggunakan satu tiang atau kaki. Jenis car lift ini banyak digunakan pada perusahaan pencucian kendaraan atau door smear.
Ini karena fungsinya yang hanya mengangkat kendaraan agar bagian bawah dapat dijangkau untuk dibersihkan. Namun, jenis car lift single post sangat tidak direkomendasikan untuk perbaikan mesin ataupun chassis. Mengapa? Karena jumlah penyangganya yang hanya satu. Faktor ketahanan terhadap goncangan sangat kecil dan membahayakan bagi para mekanik yang bekerja di bawahnya. Jikapun harus dipaksakan bekerja di bawah car lift jenis ini, perlu kehati-hatian yang lebih agar kendaraan tidak bergoncang terlalu besar. Type 2 post car lift. 2 post car lift adalah alat pengangkat kendaraan yang memiliki dua tiang atau kaki. Lift Type 2 post ini cocok untuk perbaikan mesin maupun chassis seperti servis rem, suspensi, penggantian ball joint, servis berkala, dan lain-lain. Untuk mengoperasikan car lift jenis ini hampir sama dengan jenis single post seperti penyangga yang dapat diatur panjang pendeknya untuk mempermudah menjangkau tumpuan pada bagian chassis mobil. Namun demikian, perlu diperhatikan khusus ketika akan memposisikan mobil agar seimbang. Saat penempatan mobil, usahakan pada posisi tengah dan panjang semua penyangga panjangnya sama. Type 4 post car lift. 4 post car lift adalah alat pengangkat kendaraan yang memiliki 4 tiang atau kaki. Bertumpunya keempat roda mobil pada setiap tumpuan car lift menjadikan mobil menapak dengan baik, sehingga jenis ini dinilai lebih tahan terhadap goncangan yang besar. Oleh karenanya, jenis ini digunakan untuk perbaikan keselarasan roda
atau spurring, yang memang dalam perbaikan sering terjadi goncangan pada mobil saat dilakukan penyetelan. Akan tetapi, Carlift Type 4 Post ini dinilai kurang cocok untuk perbaikan chassis seperti rem, suspensi, ball joint, dan lain-lain. Karena pada jenis perbaikan tersebut, posisi roda mobil haruslah tergantung. Sedangkan pada jenis Carlift ini, roda mobil malah menjadi tumpuan. Type Scissor Carlift. Scissor Carlift adalah alat pengangkat mobil yang cara bekerjanya mirip mekanisme gunting. Kelebihan Carlift jenis Scissor ini adalah bentuknya yang portable ketika tidak dioperasikan. Dalam kondisi off penuh, Carlift Scissor akan masuk ke dalam lubang pada lantai sehingga kondisi lantai menjadi lebih rata dan tidak mengganggu lalu lintas di atasnya.
Cara menggunakan car lift yang aman. Pertama, pindahkan kendaraan ke area car lift dan atur posisi lengan penyangga pada tempat yang aman untuk diangkat, hingga kendaraan dapat diangkat dengan aman. Kedua, faktor keamanan yang harus diperhatikan adalah daya angkat car lift atau SWL, Safe Working Load, harus di atas berat kendaraan. Posisi kendaraan pada car lift harus seimbang dan tepat pada dudukan yang aman untuk menghindarkan kendaraan terguling. Selanjutnya, di sekitar car lift harus bebas dari barang-barang yang mungkin mengganggu pada saat kendaraan diangkat. Tekan tombol motor listrik hingga kendaraan terangkat setinggi yang diinginkan. Untuk car lift yang menggunakan lengan pengangkat, sebelum mobil terangkat, periksa dahulu dengan pengangkat apakah sudah tepat pada dudukan yang diharapkan dan terhindar dari komponen-komponen yang mungkin rusak. Terakhir, jika car lift dilengkapi dengan alat pengaman, umumnya penggerak hidrolik, maka pasanglah alat pengaman tersebut untuk mencegah kerusakan pada sistem hidrolik car lift dan sekaligus mencegah car lift turun secara tiba-tiba. SMK PGRI 1 Kediri mempunyai car lift bertiang 4 atau 4-post car lift. Terdiri dari 4 tiang, 1, 2, 3, dan 4. Untuk itu, kita lanjutkan pengoperasian 4-post car lift. Sebelum pengoperasian car lift, saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada car lift. Yang pertama adalah panel listrik. Panel listrik terdapat 2 tombol, yaitu tombol power dan tombol up atau untuk menaikkan mobil. Yang selanjutnya adalah motor induksi. Motor induksi ini terdiri dari juga 2 panel. Yang pertama untuk menurunkan, yang kedua untuk mengubah aliran fluida. Yang selanjutnya adalah tabung reservoir oil atau tempat untuk menyimpan oli. Selain komponen utama, ada komponen pendukung lainnya. Di sini akan menjelaskan tentang komponen pendukung lainnya. Yang pertama adalah ada dongkrak yang di tengah itu. Yang kedua ada bantalan atau berguna untuk membuat berhenti kendaraan atau mengganjal. Kita tunjukkan alat dari bantalan. Yang pertama adalah bantalan atau ganjal. Ini terbuat dari bahan karet keras yang bergerigi, berfungsi untuk memperbesar getaran. Jadi ban kendaraan tidak bisa maju mundur. Yang ini juga terbuat dari karet keras berbentuk persegi. Yang selanjutnya adalah bantalan masih sama berfungsinya untuk membuat berhenti roda, terbuat dari bahan besi yang ada alurnya, berguna untuk memperbesar gesekan pada roda biar tidak maju mundur. Selain itu ada flying, berguna untuk membantu roda saat sporing. Ada lagi yang di tengah ini adalah dongkrak.
Dongkrak bisa untuk menaikkan atau menurunkan engine atau mesin atau yang lainnya. Selanjutnya mari kita coba mengoperasikan car lift. Untuk yang pertama kali untuk pengoperasian car lift, yang pertama adalah kita tombol power. Tombol power kita putar ke kanan sampai warna hijau atau power ini tanda hijau menyala. Kalau tidak menyala berarti tidak ada aliran listrik dalam panel. Yang kedua adalah tombol up. Yang selanjutnya kita akan mencoba mengoperasikan dongkrak yang ada di tengah. Apabila kita menginginkan menggerakkan dongkrak, pengungkit yang ada pada reservoir oil, kita pindah ke kanan atau searah jarum jam. Apabila posisi sudah posisi seperti ini, tombol up kita tombol. Kita coba ya. Untuk menurunkan dongkrak, posisi panel yang kiri ini tetap posisi seperti ini. Ya, untuk yang kita tombol adalah panel yang ini untuk menurunkan atau menggembos. Kita coba ya. Ini turunnya terlalu pelan karena tidak ada beban. Selanjutnya kita akan mencoba mengoperasikan menaikkan car lift. Untuk menaikkan car lift, tombol pengungkit kita turunkan atau berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila posisi sudah posisi seperti ini, apabila kita tekan tombol up, maka yang naik adalah car liftnya, bukan dongkraknya. Selanjutnya kita akan mencoba mengoperasikan car lift. Pastikan dulu car lift dalam posisi tidak dalam perbaikan. Kita coba mengoperasikan ya. Kita tombol up. Ternyata car lift masih berfungsi. Kita coba turunkan. Kalau kita menginginkan menurunkan car lift, pastikan car lift tidak posisi terkunci. Dengan contoh, pastikan pengunci posisi sejajar dengan bantalan car lift. Apabila terjadi kasus seperti ini, sulit diturunkan, kita naikkan sedikit lagi. Nah, ini kita coba kita turunkan. Setelah bisa posisi sejajar, maka tombol menurunkan kita tombol. Setelah posisi turun, untuk tahap selanjutnya kita coba menaikkan mobil ke atas car lift. Untuk tahap selanjutnya, kita akan mengunci roda supaya tidak terjadi maju mundur. Kita gunakan untuk pengunci yang
terbuat dari besi yang ada alurnya. Setelah posisi roda terkunci, baru rem tangan kita lepas. Setelah posisi roda terkunci, baru kita naikkan mobil di car lift. Kita tombol up. Setelah mobil posisi terangkat, baru kita akan melakukan perbaikan pada mobil yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pada posisi car lift sudah naik, kita pastikan dalam posisi terkunci. Posisi terkunci ditandai dengan bunyi klak di sini. Apabila tidak ada bunyi klak di sini, berarti belum terkunci. Untuk menguncinya, kita naikkan sedikit, terus kita turunkan. Ini sudah posisi terkunci. Kita tombol bagaimanapun dia tidak akan turun. Jadi yang menahan ini adalah penguncinya, bukan hidrosisnya. Setelah kita selesai melakukan perbaikan pada mobil, maka car lift kita turunkan. Car lift tadi pada posisi terkunci. Sekarang kita bebaskan dulu dengan cara kita menaikkan sedikit. Setelah itu pengungkit kita sejajarkan. Kalau sudah pengungkit sejajar, maka tombol turun kita tombol. Sekarang posisi car lift sudah turun seperti semula. Setelah car lift pada posisi semula, kita mencoba untuk menurunkan mobil. Tahap pertama adalah kita melepas bantalan pengganjal. Setelah bantalan pengganjal kita lepas, kita akan menurunkan mobil. Demikian tadi video tutorial pengoperasian car lift. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.